Shalom anak-anak Victory Kids semua. Apa kabar? Pastinya luar biasa. Yes, betul sekali. Dan hari ini kita masih bersyukur karena diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih mengikuti secara online di rumah masing-masing. Dan saat ini sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa, Last Ever mau ngajak kita untuk menyebutkan yel-yel Victory Kids kita. Tentunya masih ingat kan? Oke, kalau begitu saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sebutkan yel-yel Victory Kids kita. Victory Kids, yes, yes, yes. Victory Kids, Yesus, yes. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah Victory Kids walaupun masih di rumah masing-masing, mengikutinya secara online. Tapi kita bersyukur Tuhan sudah pelihara dan jaga kita sampai saat ini. Kita bersyukur sepanjang hari lepas hari, Tuhan sudah pimpin kita, menjaga kita, memelihara hidup kita. Dan saatnya mari kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, ku datang kepadamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, datang kepadamu, menaikkan puji dan syukur kami. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam
syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anak Victory Kids sekalian, sebelum kita melanjutkan pujian syukur kita, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup anak-anak Victory Kids. Kami bersyukur atas pemberian Tuhan hari lepas hari di dalam segala kegiatan studi mereka, baik di rumah maupun di sekolah. Kami juga bersyukur buat Papa Mama Victory Kids yang Tuhan juga sudah pelihara dan jaga. Tuhan berkati dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Saat ini kami siap memuji Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 tahun telah berlalu di masa pandemi ini. Dan lebih kurang 1 tahun lamanya, Victory Kids tidak bisa bertatap muka satu sama lainnya. Tetapi tidak mengurangi kita untuk saling menyapa lewat doa dan lewat pujian. Pujian, halo hello hola. Kita nyanyikan bersama-sama untuk menyapa teman-teman kita yang ada di rumah masing-masing. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Nah, anak-anak Victory Kids sekalian, saatnya mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lase Christina. Nah, Lase Fir akan memberikan sedikit bocoran tentang firman Tuhan kita pada hari ini. Kisahnya adalah tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tetapi itu masih panjang ya ceritanya, yang mana ya gitu ya. Nah, sekarang Lase Fir akan kasih clue-nya lewat pujian kita. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar,
kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Shalom anak-anak Victory Kids semua. Apa kabarnya? Baik ya. Oke, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami boleh beribadah di rumah, kami boleh memuji Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami bisa duduk dengan tenang, menyimak dengan baik akan firman Tuhan, sehingga kami boleh mengingat firman Tuhan, menaatinya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada sukacitakah hari ini anak-anak Victory Kids semua? Adakah anak-anak Victory Kids yang wajahnya kayak begini? Lagi bersungut-sungut? Atau lagi sedih? Atau lagi marah? Atau anak-anak Victory Kids wajahnya seperti ini? Penuh senyum dan sukacita. Coba Victory Kids bandingkan wajah yang di kiri dengan wajah yang di kanan. Anak-anak Victory Kids lebih suka punya wajah yang mana? Kalau Lause Christine lebih suka punya wajah yang di kanan. Penuh senyum dan sukacita. Kenapa? Karena pasti kalau wajah yang penuh senyum dan sukacita pasti terlihat lebih cantik, ya. Tapi kalau punya wajah bersungut-sungut bagaimana? Anak-anak suka yang mana? Punya wajahnya. Iya, Lause yakin anak-anak Victory Kids juga suka punya wajah yang penuh senyum bersukacita. Banyak orang pasti juga suka punya wajah yang bahagia, penuh sukacita. Tapi anak-anak, terkadang di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita menemui masalah, kesulitan, menemui mungkin hal-hal yang buruk yang membuat kita kehilangan sukacita. Ya bukan? Di saat kita misalnya sedang menemui kesulitan belajar, ya, buat kita kesal, hilang deh sukacitanya. Di saat kita sedih karena keinginan kita tidak dipenuhi sama orang tua, kita juga sedih, ya, kita kecewa, hilang deh sukacitanya juga. Nah, anak-anak, ada cerita di Alkitab ya tentang bangsa Israel. Bangsa Israel dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tidak selalu berjalan dengan lancar dan baik. Mereka juga menemui kesulitan-kesulitan, menemui masalah-masalah. Ya, coba kita simak ya video cerita Alkitab berikut ini dan lihat apa yang Tuhan perintahkan agar bangsa Israel tidak kehilangan sukacita. Ya, yuk kita simak video berikut ini. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Pilihlah dari bangsa itu 12 orang,
seorang dari tiap-tiap suku. Dan perintahkanlah kepada mereka, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Dan Yosua melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan seluruh mata bangsa itu. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu diletakkan Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apa arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau. Victory Kids, sudah lihat dan simak video cerita Alkitab tadi? Iya, ceritanya tentang apa? Ya, tentang Yosua dan bangsa Israel. Apa yang dilakukan Yosua dan bangsa Israel? Iya, mereka bermaksud untuk pergi ke kota Yeriko. Nah, bagaimana perjalanan mereka ke kota Yeriko? Apakah mereka menemui kesulitan? Iya, mereka menemui kesulitan. Apa kesulitannya anak-anak? Ya benar, mereka harus menyeberangi sungai apa? Sungai Yordan. Sungai Yordan itu bagaimana? Apakah sungai yang kecil, dangkal, atau sungai yang besar? Ya, sungai Yordan itu termasuk sungai yang besar ya anak-anak ya. Airnya cukup deras. Ya, tidak gampang melewati sungai Yordan. Apalagi bangsa Israel sedang membawa apa? Tabut perjanjian Tuhan. Ya, selain itu bangsa Israel juga bukanlah semuanya adalah pria-pria yang kuat, yang sanggup menyeberangi sungai. Ada juga anak-anak, ada juga ibu-ibu, ada juga para tua-tua. Ya, mereka sulit. Bagaimana ya mau menyeberangi sungai Yordan yang besar ini, yang deras ini? Apa yang mereka lakukan? Ya, Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel berdoa, ya, minta petunjuk sama Tuhan. Nah, Tuhan berikan jalan, Tuhan berikan solusinya. Apa yang Tuhan perintahkan? Tuhan suruh bangsa Israel, ya, apa? Membawa tabut perjanjian Tuhan ke tepi sungai Yordan. Ya, lalu di saat imam-imam pembawa tabut perjanjian Tuhan masuk kakinya ke dalam sungai Yordan, keajaiban terjadi. Apa itu? Apa keajaibannya? Iya, sungai Yordan tiba-tiba airnya terputus. Ya, air yang datang dari hulu tiba-tiba terhenti menjadi seperti bendungan. Anak-anak tahu bendungan? Ya, bendungan itu seperti penghambat, ya, sehingga air yang mengalir terhenti, tidak mengalir. Air sungai Yordan, tanah sungai Yordan menjadi kering. Kalau menjadi kering bisa nggak ya bangsa Israel jalan? Bisa dong, nggak kesulitan lagi, nggak jadi basah lagi, ya. Nah, di saat air sungai Yordan kering, maka mulailah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan baik, dengan lancar, tanpa ada kesulitan apapun. Ya,
Sedangkan tabut perjanjian Tuhan bagaimana? Ya, menunggu, masih menunggu ya. Tabut perjanjian Tuhan belum jalan. Masih di tepi sungai Yordan, bangsa Israel setelah lewat, ya. Lalu apa yang Tuhan perintahkan lagi anak-anak? Iya, Tuhan panggil, perintahkan Yosua supaya Yosua menyuruh bangsa Israel, ya, terutama ke-12 perwakilan dari ke-12 suku bangsa Israel. Untuk apa? Iya, untuk mengambil sebuah batu, mengangkat batu di bahunya. Batu dari mana? Batu dari sungai Yordan. Terutama batu-batu yang sudah ditapaki, yang sudah diinjak oleh imam-imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan. Nah, diangkatlah. Ada berapa suku bangsa Israel, anak-anak masih ingat? Ada berapa? Iya, ada 12 suku. Jadi datanglah 12 orang ya sebagai perwakilan bangsa Israel. Mereka ambil batu di sungai Yordan tersebut. Lalu diangkat, dibawa ke tepi sungai. Nah, setelah itu ya imam-imam pengangkat tabut Tuhan berjalan menyeberangi sungai Yordan sampai ke tepi. Setelah itu apa yang terjadi? Tiba-tiba air sungai Yordan yang tadinya seperti bendungan itu ya terhenti, tiba-tiba mengalir lagi seperti biasa. Nah, batu-batu itu diapakan anak-anak? Apa perintah Tuhan? Iya, batu-batu itu ditegakkan, didirikan ya dekat tempat bangsa Israel bermalam setelah menyeberangi sungai Yordan. Berarti masih di tepi sungai Yordan ya. Nah, untuk apa batu-batu itu didirikan? Iya, Tuhan mau menjadikan batu-batu itu sebagai batu peringatan. Batu apa anak-anak? Ulang sekali lagi. Batu peringatan. Batu peringatan akan apa? Ya, batu peringatan akan kejadian barusan. Apa itu? Tuhan menolong bangsa Israel di saat bangsa Israel menemui kesulitan. Ya, Tuhan mau batu peringatan ini menjadi ya ingat-ingatan untuk bangsa Israel dan keturunannya. Jadi kalau ada anak-anak bangsa Israel nih yang bertanya, yang tidak pernah melihat keajaiban tadi ya, tiba-tiba sungai Yordan itu terputus airnya. Ya, supaya bangsa Israel bisa menceritakan ke anak cucunya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menolong bangsa Israel di saat bangsa Israel menemui kesulitan. Jadi batu itu menjadi cerita mereka nanti ke anak-anak mereka. Ya, anak-anak Victory Kids sama seperti kehidupan kita sekarang. Ya, anak-anak, kehidupan kita mungkin tidak selalu berjalan mulus. Pasti akan menemui masalah-masalah, menemui kesulitan-kesulitan. Ya, di saat anak-anak sekarang masih bersekolah, mungkin masalah yang dihadapi adalah masalah dalam bersekolah. Masalah dalam pelajaran-pelajaran, menemui pelajaran yang sulit, yang sukar. Ya, anak-anak wah jadi takut, jadi kecewa, jadi khawatir. Bagaimana ya pelajarannya ini ya kok sulit sekali. Ya, anak-anak mungkin di saat sudah dewasa, sudah bekerja, anak-anak juga mungkin akan menemui kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan. Anak-anak mungkin sudah lebih dewasa lagi, sudah berkeluarga, punya suami, punya istri, punya anak, pasti ada kesulitannya lagi, ya kan? Anak-anak sudah menjadi kakek nenek, juga pasti mempunyai kesulitannya dan masalah-masalahnya tersendiri, ya. Tapi anak-anak, kita harus selalu bersukacita. Kenapa Lause bilang begitu? Ya, karena kita punya Tuhan, Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang selalu baik kepada kita. Ya, anak-anak, semua ingatkan kita. Ya, anak-anak mungkin akan selalu menemui masalah, menemui kesulitan. Ya, bagaimana caranya
supaya kita tetap selalu bisa bersukacita di dalam setiap masalah kita. Kita bisa tetap yakin dan percaya, kita bisa tetap optimis bahwa masalah kita akan selesai. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara mengingat-ingat kebaikan Tuhan yang pernah kita terima sebelumnya. Di saat dulu-dulunya kita menemui kesulitan, nah Tuhan sudah dengan setia menolong kita. Tuhan sanggup tolong kita apapun kesulitan kita sebelumnya. Di saat kita mungkin sedih, di saat kita mungkin khawatir, aduh bagaimana ya cara menyelesaikan masalah kita, bagaimana ya kita mau melewati kesulitan kita, ingatlah akan kebaikan Tuhan sebelumnya. Jadi anak-anak penting ya untuk kita selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena itu akan membantu kita untuk tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ya, seperti firman Tuhan berikut ini. Ya, ayat hafalan kita minggu ini. Lalu mau kita semua, anak-anak semua Victory Kids di rumah bisa menghafalnya. Sehingga nanti Victory Kids semua tidak akan takut lagi menghadapi masalah. Yuk kita buka. Lalu tunggu nih, ada yang siapkan Alkitab belum? Ada? Coba angkat Alkitabnya. Iya. Yuk yang belum punya Alkitab, ayo cari Alkitabnya. Lalu tunggu. Yang sudah punya Alkitab coba buka ya. Di Alkitab, di kitab Mazmur pasal 136 ayat 1. Lalu saya ulangi, Mazmur 136 ayat 1. Sudah ketemu? Ya, kalau sudah ketemu kita baca sama-sama yuk. Ya, Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi kita baca ya. Mazmur pasal 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya anak-anak, ini adalah firman Tuhan, janji Tuhan kepada kita. Kita tidak perlu takut lagi di saat menghadapi masalah dan kesulitan. Karena kita punya Tuhan, punya Allah yang setia, punya Tuhan yang baik. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan kita sebelumnya. Ya, di saat kita sulit belajar, Tuhan sudah bantu kita. Di saat kita ada kesulitan apapun, Tuhan menolong kita sampai adanya kita hari ini. Oke anak-anak, mari kita tutup cerita firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kami boleh kembali belajar bahwa kami mempunyai Tuhan yang penuh dengan kasih setia, yang penuh dengan kebaikan-kebaikan buat kami. Tuhan, ajar kami percaya dan yakin bahwa setiap perjalanan kami, bahwa di setiap apapun yang kami lakukan, ada Tuhan beserta kami. Di saat kami menemui kesulitan, di saat kami menemui masalah, di saat kami menemui kekhawatiran-kekhawatiran, biarlah kami boleh percaya kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Anak-anak Victory Kids yang terkasih, kita bersyukur telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Christina. Kita bersyukur bahwa Tuhan terus memelihara kehidupan kita anak-anaknya. Saat ini, mari kita siapkan persembahan syukur kita. Kita dapat kirimkan langsung antar ke kantor setiap hari Senin jam 10 sampai jam 12 atau kita mentransferkannya ke rekening yang tertera di layar berikut ini. Sambil menjalankan persembahan, mari kita angkat pujian Burung Pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Victory Kids terkasih, saatnya mari kita berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah Victory Kids. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terus boleh meneguhkan kami untuk terus tetap percaya hanya kepada Tuhan. Walaupun kami harus menghadapi setiap tantangan demi tantangan yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan atas kehidupan keluarga kami, atas papa dan mama kami dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Ya Tuhan berkati setiap persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan pakai untuk perluasan kerajaan-Mu di Victory Kids ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akhiri ibadah Victory Kids kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Victory Kids, Lause mau ingatkan nih, jangan lupa untuk foto atau videokan ibadah online-nya minggu ini ya. Minta tolong papa, mama, atau kakaknya untuk memvideokan atau memfoto. Lalu jangan lupa dikirimkan ke Lause cross-nya masing-masing ya di WhatsApp grup. Iya. Nah yang kedua, Lause Christina mau umumkan ya, sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak-anak Victory Kids yang berulang tahun selama bulan Maret. Siapa saja? Ada yang ulang tahun? Angkat tangannya. Iya, Lause mau ucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Michelle Theona Florence. Pada tanggal 11 Maret berulang tahun. Selamat ulang tahun Michelle. Lalu yang kedua untuk Alvin pada tanggal 13 Maret. Selamat ulang tahun Alvin. Lalu yang ketiga pada tanggal 26 Maret untuk Fani Putri Setiawan. Selamat ulang tahun Fani. Lalu pada tanggal 29 Maret ada 2 orang anak Victory Kids yang berulang tahun, yaitu Marquino Oyama Chandra dan Carlis Theodora Marteo.
Selamat ulang tahun Marquino, selamat ulang tahun Karlis. Tuhan Yesus memberkati untuk anak-anak yang berulang tahun. Ya, semoga anak-anak yang berulang tahun semakin setia beribadah kepada Tuhan. Oke, yang ketiga, Lause Christine mau mengumumkan bahwa minggu depan ada perayaan Paskah. Ya, meski secara online, Lause berharap kita semua bersemangat untuk tetap beribadah online. Apalagi minggu depan adalah peringatan Paskah. Ya, sekaligus loh adalah momen untuk pengumuman pemenang lomba Paskah. Ada yang ikut gak? Siapa yang ikut lomba pengkhotbah cilik? Siapa yang ikut lomba nyanyi untuk yang TK? Ada ya? Iya, siapa ya pemenangnya ya? Nantikan ya pengumumannya minggu depan. Baiklah anak-anak Victory Kids, Lause sampai di sini. Berharap kita jumpa lagi untuk ibadah online minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.